Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan merubah konsep untuk tank ikan predator kita ya teman-teman. Yang sekarang itu ya teman-teman mungkin yang mengikuti konten saya dari dulu ya tahu konsepnya seperti apa ya teman-teman, dan ada apa saja di dalamnya. Dan sekarang saya terinspirasi oleh seseorang ya yang memiliki tank yang clear ya teman-teman, yang kosong, dan saya belum pernah mempunyai tank yang tanpa ada pasirnya sama sekali ya teman-teman. Nah jadi untuk tank ikan predatornya rencananya saya akan rubah menjadi clear ya, bersih tanpa ada apapun ya teman-teman, hanya akuarium, air, dan juga pompa lalu diisi ikan ya teman-teman. Karena akan seperti apa hasil akhirnya, langsung saja kita mulai ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini dia ya untuk tanknya sekarang sudah kosong dan saya akan keluarkan dulu isinya semua ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali karena ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya, karena harus dibersihkan dulu dan harus diambil juga pasirnya ya teman-teman. Jadi nanti saya videokan lagi kalau misalkan sudah diisi ikan saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, tetapi minusnya ya teman-teman, untuk settingan tank yang seperti ini dengan filtrasi yang seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi minusnya itu untuk kotoran di bawahnya ya, di dasar akuariumnya tidak cepat masuk ke filter ya teman-teman. Berbeda dengan yang sistem filtrasinya itu yang dari bawah ya teman-teman, ada saluran ke bawah. Nah, itu biasanya si kotoran ikannya itu ataupun kotoran-kotoran yang dibawa ketika kita kasih makan ya, kalau misalkan dengan pakan hidup, nah itu pasti mudah sekali untuk bersih ya teman-teman. Tetapi untuk yang filternya seperti punya saya ini ya, yang murah ya teman-teman. Nah, ini karena kucuran airnya berada di sini, nah turun ya. Nah, ini muter ya teman-teman, tuh masih ada kotoran-kotoran yang berterbangan ya teman-teman. Nah, itu jadi lambat ya teman-teman untuk membuat si dasar akuariumnya itu bersih ya teman-teman. Tetapi lama kelamaan juga akan bersih, dan sesekali kita juga bantu untuk sifon ya teman-teman, sambil kita kurangi airnya sedikit untuk ditambahkan air yang baru ya teman-teman. Dan untuk kondisi dua ikannya sekarang sudah sebesar ini ya teman-teman. Dan yang saya lihat cepat sekali pertumbuhannya, yaitu yang ada justru malah ikan aligator floridanya ya teman-teman. Padahal ekspektasi saya itu akan lebih cepat pertumbuhan ikan Oscar ya, tetapi Oscarnya justru saya lihat ini masih sama ya seperti waktu saya baru beli ya teman-teman. Dan untuk ikan aligator floridanya, kenapa saya tidak menyangka kalau ikan ini akan tumbuh cepat, karena ukuran maksimalnya juga ikan aligator florida itu katanya hanya sampai 60 cm ya. Dan untuk ikan Oscar memang pertumbuhan yang wajarnya itu hanya sampai 35 cm katanya ya teman-teman. Tetapi untuk ukuran 35 cm juga untuk semua jenis ikan Oscar memang ukuran segitu sudah ukuran yang wajar ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk pertumbuhannya akan lebih cepat ya. Dan kalau misalkan ikan aligator Florida itu karena banyak ikan aligator jenis lain yang pertumbuhannya itu bisa lebih besar dari ikan aligator Florida ya. Dan untuk ikan aligator Florida ini katanya ikan aligator yang ukurannya paling kecil ya teman-teman. Kalau misalkan aligator spatula yang biasa itu ikan aligator, jenis ikan aligator yang bisa besar dan yang paling besar katanya ya teman-teman. Dan untuk ikan aligator Florida ini ternyata pertumbuhannya lumayan ya, lumayan cepat atau bisa dibilang sangat cepat ya teman-teman. Karena waktu masuk itu hanya 12 cm-an, dan kemarin ketika ikannya saya masukkan ke tank ini lagi ya teman-teman, karena sempat saya ambil ya ikannya itu kurang lebih sudah 1 jengkal ya teman-teman. Nah, 1 jengkal ini 1 jengkal tangan saya kalau ke kelingking ini 23 cm, tetapi kalau ke telunjuk kurang lebih 18 cm-an ya. Jadi untuk hitungan ya di bawah 1 bulan ya, masih 3 mingguan ini pertumbuhannya dari 12 ke 18 sudah naik 6 cm ya teman-teman. Jadi saya rasa ini sangat cepat sekali ya.
dan untuk tubuhnya juga sekarang sudah gemuk ya teman-teman. Untuk ikan Oscarnya juga sama ya, dan itu ada grepes sedikit karena ya seperti biasa ya teman-teman, kalau tidak ada tempat persembunyian dan ikan predator kita itu kelaparan, sudah pasti ya akan ada yang sobek-sobek seperti ini ya, dan itu hal biasa ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya kondisinya, tinggal kita tambah ikan predatornya lagi ya, karena untuk 2 ekor saya rasa ini masih kurang ya teman-teman, dan semoga saja ada rezekinya lagi ya untuk membeli semua jenis ikan predator ya teman-teman. Nah itu cita-cita saya ya, atau keinginan saya untuk sekarang ya teman-teman, tetapi saya menyesuaikan keuangannya juga ya teman-teman. Kita cari yang murah-murah saja dulu ya, yang penting satu persatu bisa terkumpul ya teman-teman untuk semua jenis ikan predator ya teman-teman. Tetapi walaupun tidak semua ya, yang pasti ikan-ikan predator yang bisa digabung itu harapan saya bisa saya miliki ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.